Melanjutkan part sebelumnya di malam hari, Songyan dan Soojun sedang mengobrol di kantornya. Soojun masih terus kepo ada apa dengan Songyan dan Dr. Sukin. Soojun mengaku akan senang jika sahabatnya itu sudah memiliki pasangan, namun Songyan tetap tidak memberitahu apapun pada sahabatnya itu. Di sisi lain, Sukin terlihat sedang melihat barang-barang yang ia simpan. Ternyata barang tersebut berhubungan dengan Songyan. Hal itu membuat Sukin kembali teringat kenangan indah bersama Songyan saat mereka masih duduk di bangku SMA dulu. Keesokan harinya Songyan mendapatkan teguran dari atasannya karena tindakannya dalam memadamkan api saat insiden kebakaran kemarin yang menyalahi prosedur serta merusak mobil orang dan tindakan buruk lainnya. Tetapi Songyan bersikap seolah-olah tak bersalah dan santai saja. Bahkan Songyan berkata kalau tidak suka silakan pindahkan saja ia ke tempat lain. Tentu saja atasannya menjadi semakin naik pitam. Tiba-tiba rekan kerja wanita yang ada di samping Songyan langsung membelanya dengan mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan Songyan sudah benar. Jika itu tidak dilakukan Songyan, dua orang yang terjebak di dalam gedung itu pasti tidak akan selamat. Dan ia sendiri melihat situasi di lapangan saat itu. Atasannya pun mulai memahaminya, tapi mengenai perusakan mobil Songyan harus membuat surat permintaan maaf kepada pemiliknya. Di rumah sakit beberapa dokter dan perawat sedang menggosipkan Dr. Sukin karena dia akan ditempatkan di tim peneliti padahal ia masih pemula dan belum punya banyak pengalaman. Mereka curiga Sukin diterima melalui jalur khusus alias ada dekingan. Gosip yang beredar dia adalah anak orang kaya. Tak sengaja diam-diam Sukin mendengar percakapan mereka. Sontak saja Sukin dengan berani masuk ke dalam ruangan tersebut yang membuat mereka semua terdiam. Setelah itu Sukin yang baru saja selesai bekerja dijemput oleh kakaknya yang bernama Yanchen. Sukin ternyata dibelikan mobil baru oleh kakaknya itu untuk ia pergi bekerja karena ibunya sangat khawatir akan transportasinya. Di perjalanan pulang ia melihat ada kecelakaan yang baru saja terjadi. Hal itu langsung membuat Sukin berinisiatif untuk melakukan pertolongan. Ternyata Songyan telah ada di sana sedang membantu menyelamatkan korban yang terperangkap di dalam mobil tersebut. Setelah pertolongan berhasil dilakukan, Soojun langsung menghampiri Songyan yang sedang istirahat. Ia juga membawakan Songyan makanan. Soojun kemudian berjalan agak menjauh dari Songyan saat ada panggilan telepon dari seorang wanita. Songyan sedikit kesal kepada sahabatnya itu karena sepertinya ia menyembunyikan sesuatu darinya. Keesokan harinya, Sukin sedang mengikuti rapat bersama tim dokter. Mereka berencana akan membentuk sebuah tim untuk IGD. Pada saat itu Sukin dan Sijia menjadi penanggung jawab tim mereka masing-masing. Namun ketika pembagian anggota lebih banyak yang memilih masuk tim Sijia. Akan tetapi Sukin tetap bersemangat bersama anggota timnya. Di sisi lain Songyan sedang melatih para anggotanya. Ia melatih dengan penuh ketegasan, bahkan Songyan tidak segan-segan memarahi anggotanya jika mereka melakukan kesalahan. Semua itu ia lakukan demi keselamatan diri mereka sendiri. Tak hanya itu, Songyan juga membuat para anggotanya sadar jika tugas damkar adalah tugas yang mengorbankan banyak hal. Maka dari itu kesiapan fisik dan mental sangat diperlukan demi melindungi banyak nyawa manusia. Pada scene yang berbeda, Sukin sedang pergi ke suatu tempat. Di sana ia kembali teringat kenangan indah bersama Songyan saat masa SMA dulu. Hal itu membuat dirinya merasa sangat sedih. Setelah itu Sukin lanjut berkunjung ke rumah keluarga Songyan. Ia berniat mencari Songyan, namun keluarga Songyan terlihat sangat tidak menyukai kedatangan Sukin. Karena apa yang sudah ia lakukan pada Songyan di masa lalu sampai menyimpan luka mendalam bagi keluarga Songyan. Di kantor damkar, Songyan dan anggotanya sedang menuju ke suatu tempat untuk melakukan penyelamatan. Sementara itu Sukin terlihat sedang melakukan pengobatan pada seorang pasien. Pada saat yang bersamaan datang seorang petugas damkar yang terluka. Sukin langsung bergegas menanganinya. Namun suami pasien yang ada di sana malah sedikit marah kepada Sukin karena merasa ditelantarkan. Padahal Sukin sudah bilang bahwa itu hanya luka ringan dan sudah diberi resep obatnya. Dia terus memaksa sang dokter, tapi tiba-tiba Songyan datang dan memperingatkan si pria tersebut untuk jangan kasar kepada wanita. Melihat hal itu Sukin tentu saja langsung tersentuh hatinya. Lalu Sukin dan seorang perawat langsung menangani anggota damkar tersebut.
Song Yan dan seorang anggotanya sedang menunggu di luar. Ia merasa sedikit kesal karena anggotanya tersebut tidak peduli ketika Sukin mendapat masalah seperti itu. Setelah pengobatan selesai, Sukin langsung bergegas mencari keberadaan Song Yan dan menemuinya. Dengan berani Sukin kembali menanyakan kabar Song Yan. Ia juga berterima kasih atas pertolongannya tadi. Kemudian Sukin mengajak Song Yan untuk bisa meluangkan waktunya minum kopi bareng. Namun Song Yan bersikap sangat dingin dan akhirnya pergi meninggalkan Sukin.